Baik, selamat malam dan selamat datang Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama di ruang virtual Damasa Kaca Online KBTI Kresidanan Besuki, baik yang tergabung dalam ruang virtual Zoom dan YouTube channel Dhamma Meta Jember serta channel Dhamma Televisi. Sebelumnya, saya ucapkan Sukihontu, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Mulyadi. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber pada malam ini, Pak Adiansah, Sukihontu, Pak. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pekerjaan dan kegiatan lainnya untuk memberikan pandangan-pandangan, memberikan pencerahan-pencerahan tentang ajaran Buddha pada malam hari ini. Hari ini Kamis tanggal 5 Juni 2025, kita sudah memasuki tahun ke-6 atau season ke-6 dan episode ke-28. Saya Mulyadi. Pada malam ini merupakan topiknya merupakan lanjutan dari sesi kira-kira 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, yaitu Untold Story, cerita tentang rahasia di balik detik-detik Waisak, tentunya bagian kedua pada malam ini. Jika saya sempat melihat sekilas yang sesi sebelumnya, saya sempat juga mendengar adanya perdebatan-perdebatan antara Kristen dengan Buddhisme dari abad-abad terdahulu. Ya. Lalu saya juga ada melihat adanya munculnya teosofi dan pergerakan Buddhisme di tanah air Indonesia ini dengan kedatangan para sesepuh atau guru yang datang dari luar negeri seperti Suhu Pencing yang mentadiskan salah satu putra Indonesia, seorang biku yang sangat terkenal, yaitu Asin Jinarakita. Lalu ada juga kedatangan Bante Narada yang turut membuat istilahnya ajaran Buddha atau Buddha Sasana mulai muncul kuncup-kuncup dan berkembang hingga sekarang. Mari sebelumnya izinkan saya memulai sesi kita pada malam ini dengan membacakan paritan nama Karapata. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita bersikap anjali. Izinkan saya memandu. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakhato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami. Setelah membacakan nama Karapata akan dilanjutkan dengan pembacaan syair Dhammapada kepada Miss Elmi. Disilahkan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Budawago Syair 181. Ye cha napasutta thira ne khamma pasame rata te wa pite sang vihayanti sambuddha nang sarti matang ti, yang artinya orang bijaksana yang tekun bersamadi.
yang bergembira dalam kedamaian, kelepasan, yang memiliki kesadaran sejati dan telah mencapai penerangan sempurna, akan dicintai oleh para dewa. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Miss Elmi. Mari kita lanjutkan dengan membacakan sedikit profil dari Pak Adi. Nama Adi Yansah, kelahiran Jakarta tahun 1980. Beliau berkarir sekitar 20 tahun di bidang finansial dan akuntansi, dan saat ini dipercaya sebagai bisnis controller di salah satu grup perusahaan pelayaran nasional. Terkait dengan Dhamma, beliau membantu sebagai dosen di STAB Dharma Widya Tangerang dan aktif sebagai pengurus Yayasan Bigut yang bergerak dalam pemberdayaan guru-guru agama Buddha di daerah terpencil. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita kembali mendengarkan panduan dari Pak Adiansah. Istilahnya kita dibawa tur nih ke masa lalu nih sama Pak Adi, ya untuk mendengarkan eh, cerita-cerita yang mungkin terlewatkan, bagaimana detik-detik Waisak itu bisa diperingati hingga sampai hari ini. Kepada Pak Adiansah, disilakan. Selamat malam, Pak Mulyadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali pada kesempatan ini. eh saya izin share screen ya, Pak Mulyadi ya. Silakan Pak Adi. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya akan coba recap sedikit apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan pertemuan sebelumnya. Pertama, berdasarkan penelitian dari Ibu Yulianti ya, The Making of Buddhism in Modern Indonesia. Ini merupakan disertasi S3 beliau, doktoral beliau di Universitas Leiden. Eh, pada sensus 1930 di Indonesia, pada waktu itu namanya masih Hindia Belanda ya, itu tidak dikenal, pada saat sensus itu tidak dikenal kelompok atau golongan agama Buddhis ya. Jadi kita lihat di sini ada ada Yahudi, ada Muslim ya, dulu istilahnya Mohammedan ya, Protestan, Roma Katolik, tetapi Buddhisme sendiri belum menjadi atau belum diakui sebagai satu golongan agama resmi ya pada waktu itu. Kita juga udah bertemu dengan aktor-aktor kita ya dalam perjalanan ini. Pertama ada yang kita sebut sebagai Global Buddhist Revivalist Movement, yang kemudian mereka bergandengan tangan kebetulan bersamaan dengan kaum teosofi, tadi disebut oleh Pak Mulyadi tadi ya. Lalu ada aktor lagi, yaitu adalah Tionghoa atau Chinese Peranakan di Hindia Belanda. Dan juga kelompok keempat yang kita sebut sebagai kaum priai nasionalis terdidik ya. Nah, Buddhis kita sudah dilihat kemarin, kelompok Global Buddhist Revivalist Movement bergandengan tangan dengan kelompok teosofi. Mereka salah satunya berhasil memperjuangkan di Sri Lanka yang pada saat itu sedang berada dalam jajahan Inggris ya. Selama 100 tahun di bawah penjajahan, Waisak itu tidak dijadikan hari libur lagi ya, tidak menjadi hari libur nasional lagi. Sehingga membuat orang kesulitan dalam merayakan Waisak gitu. Nah, berkat perjuangan bergandengan tangan antara Kolonel Olcott dan masyarakat sana, termasuk membuat simbol perjuangan mereka, yaitu untuk memperjuangkan Waisak ini, kebangkitan Buddhisme kembali, mempertegas identitas Buddhis di Sri Lanka, mereka membuat namanya bendera Buddhis ya, yang kemudian akhirnya dikibarkanlah pertama kalinya di seluruh penjuru negeri Sri Lanka pada tanggal 28 Mei 1885, bertepatan dengan pertama kalinya penjajah Inggris mengizinkan atau menetapkan Waisak sebagai hari libur nasional.
pada waktu itu di sana. Nah, ini keberhasilan gerakan ini kemudian menimbulkan ya efek domino ya, istilahnya menimbulkan efek domino seperti kita udah bicara 1920 ya, kemudian Jepang juga mengubah salah satu Hanaminya menjadi Hana Matsuri menjadi peringatan Waisak ya 1920, lalu kemudian 1924 1925 Singapura memperjuangkan Waisak menjadi hari libur ya, ini menimbulkan efek berantai dan ini membuat mood atau hype pada era itu adalah ini adalah eranya kebangkitan Buddhisme seperti itu. Terutama yang di sini adalah dari garis tradisi selatan atau biasa kita sebut sebagai Theravada ya, biasa kita sebut sebagai Theravada. Juga ketika muncul keberanian daripada Anagarika Dharmapala ya, di mana kemudian Bodh Gaya atau Mahabodhi Temple itu dituntut pemilikan dan pengelolaannya untuk kembali kepada kelompok Buddhis, di mana selama beratus tahun ini berada dalam penguasaan dan pengurusan daripada kaum Siwa Hindu di sana. Dan akhirnya menang gitu ya. Nah, ini menimbulkan kehebohan lagi ya bahwa oh ini ternyata Buddhisme exist, mereka eksis dan mereka punya suara, mereka menyuarakan suara mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk mempraktekkan agama dan keyakinannya atau spiritualnya mereka seperti itu. Kita juga udah lihat gerakan teosofi ya, dengan dipelopori awalnya oleh Madame Helena Blavatsky dan Kolonel Olcott ya. Lalu kelompok Chinese Peranakan ya, kelompok Chinese Peranakan atau Tionghoa Peranakan yang tentunya di Indonesia banyak. Hasil surveinya kita sampaikan kemarin dan mereka memiliki kekuatan yang cukup mengakar di Indonesia secara tradisi, yaitu dengan membangun atau membuat kelenteng-kelenteng ya, kelenteng-kelenteng di Nusantara, di Hindia Belanda ya. Nah, bukannya nggak ada biku di sana atau tidak ada biksu di sana, karena kita bicara dari kelompok Tionghoa Peranakan, maka tradisinya adalah dari tradisi utara ya. Ada biksu-biksu dari negeri Tiongkok berdiam di Hindia Belanda, di kelenteng-kelenteng, tetapi berdasarkan menurut Pak Jack Mentatcha itu dikatakan bahwa berdasarkan penelitian kebanyakan mereka pada saat itu ya ahli ritual melakukan performance seremoni, tetapi jarang mengajarkan dhamma gitu ya. Jadi umat datang ke kelenteng melakukan ritual, tapi ya dhammanya Buddhisme itu seperti apa jarang diajarkan karena kebanyakan katanya secara pendidikan juga biksu-biksu yang berkelana atau yang masuk ke Hindia Belanda ini bukan termasuk yang literasi tingkat tinggi atau yang termasuk cendikiawan-cendikiawan seperti itu ya. Jadi banyakkan hanya ahli ritual. Ini membuat orang kebingungan datang ke kelenteng, sembayang, melakukan ritual, tapi ajaran damanya seperti apa nggak banyak yang tahu seperti itu karena nggak pernah disampaikan. Seperti itu. Nah, dari kelompok Tionghoa Peranakan ini kita sudah berkenalan dengan salah satu tokoh yang sangat memainkan peran dalam kebangkitan Buddhisme di Indonesia, tetapi sayangnya kita jarang kenal ya, yaitu Bapak Kwetekwai ya, seorang ahli sastra ya, beliau tidak kurang dari 62 buku yang beliau tulis ya, dan juga termasuk salah satu karya akhirnya beliau dianugerahi oleh Presiden Bambang Yudhoyono dengan bintang budaya ya, Paramadharma ya. Beliau Pak Kwetekwa ini aktif ya membuat tulisan-tulisan atau menerjemahkan naskah-naskah Dharma, naskah-naskah Dhamma ya Pak Kwetekwa ini ya. So, ini contohnya seperti buku-buku ini ya. Dan yang paling penting adalah
mempropagasikan Buddhisme melalui buletin bulanan ya. Beliau menerbitkan menjadi editor dari 2 buletin yang sangat berperan dalam penyebaran propagasi Dhamma, yaitu yang pertama adalah Samkhao Guatpo ya, ini terkait dengan Samkhao, kita udah bicara soal Samkhao Tridharma ya, dan satu yang khusus Buddhis yaitu yang namanya Mustika Dharma. Nah, jadi dengan buletin-buletin inilah dulu di Batavia, di Bogor, itu di daerah-daerah kantong-kantong Buddhisme, mereka memperoleh asupan gizi tentang Dharma gitu ya istilahnya. Karena zaman itu sulit sekali mendapatkan materi soal Dharma. Ya, buku mahal ya Pak Mulyadi, era itu ya langka, nggak kayak sekarang bisa Google kan gitu ya. Jadi ini menjadi sumber vitamin penting untuk Dharma bagi kebanyakan eh, umat Buddha di era tersebut. Ya. Kita udah kenalan dengan kelompok Tionghoa atau Chinese Peranakan, dan juga kita bicara soal kelompok yang keempat yaitu para priai nasionalis terdidik ya, di mana Pak Leiberton, kemarin kita udah kenalan dengan Pak Leiberton selaku presiden daripada eh, Teosofi Hindia Belanda, itu berhubungan akrab dengan siswa-siswa sekolah kedokteran Stovia ya, Stovia. Nah, termasuk mementori mereka yang akhirnya mendirikan Budi Utomo ya, Budi Utomo. Jadi ketika mendirikan Budi Utomo, mentornya salah satunya di belakang layar adalah Pak Leiberton ini sebetulnya yang bicara. Termasuk kita juga udah lihat tidak kurang dari 30 tokoh nasional bapak-bapak bangsa kita itu sebetulnya terkait dengan kelompok teosofi atau gerakan teosofi ini, seperti Bapak Cipto Mangunkusumo ya, kemarin kita udah lihat Rajiman Wedioningrat, Ketua BPU PKI ya, Badan Persiapan Penyelidik Persiapan Upaya Kemerdekaan Indonesia, Bapak Dawes Dekker, Abdul Muiz, Bapak Kiai Agus Salim ya, itu semua mereka aktif dalam gerakan teosofi pada era itu ya. Nah, jadi kemarin juga kita udah lihat bagaimana Bapak Soekarno ya ikut di situ, Muhammad Yamin, lalu seperti mereka yang mendapatkan beasiswa dari teosofi, Pak Muhammad Hatta dan lain-lain ya. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang secara tidak langsung, langsung maupun tidak langsung disiapkan oleh kelompok teosofi ini ya. Jadi inilah aktor-aktor kita ya, kita review lagi. Ada Global Buddhist Revival Movement, teosofi, Tionghoa atau Chinese Peranakan, dan kaum nasionalis priai terdidik ya. Seperti itu. Nah, event pertama mereka bekerja sama kemarin kita lihat yaitu adalah dengan mendatangkan atau mengundang Bante Narada ya dari Sri Lanka datang ke Hindia Belanda ya. Dan ini merupakan suatu kolaborasi yang luar biasa ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau datang dari Sri Lanka selama 21 hari di Hindia Belanda. Buddhisme di Indonesia pada waktu itu dananya masih sangat kecil sekali, masih lemah sekali. Jadi hanya untuk mendatangkan seorang biku 21 hari aja dananya nggak kuat pada waktu itu ya Pak Mulyadi ya. Nggak kuat dananya gitu. Untungnya akhirnya siapa yang mensupport dari Global Buddhist, yaitu apa? Dananya datang dari umat Buddha di Singapura. Ya, jadi kita harus berterima kasih ya dengan umat-umat Buddha di Singapura karena mereka ikut menyumbang mendatangkan Bante Narada ke Indonesia seperti itu ya. Dan ini menjadi unik karena kemudian Bante Narada berkeliling masuk ke kelenteng-kelenteng ya, ceramah-ceramah Dhamma di kelenteng-kelenteng ya. Nah, ini suatu fenomena yang mungkin khas Buddhisme di Indonesia dan mungkin dalam spiritual baru ini terjadi gitu ya istilahnya gitu. Kalau kemarin saya kasih perumpamaan secara simpel untuk memberi gambaran misalnya ya, bagaimana misalnya seorang eh, pendeta Kristen Protestan misalnya mencoba merevitalisasi gereja Katolik misalnya dengan datang ke gereja-gereja Katolik dan mengisi ceramah di sana gitu. Itu nggak pernah terjadi seperti itu ya. Atau misalnya kelompok Muslim Syiah misalnya
memberikan ceramah di masjid Muslim Sunni misalnya seperti itu. Nggak pernah terjadi gitu. Di Buddhis, di Hindia Belanda, seorang biku dari tradisi Buddhisme Selatan ya mengisi ceramah di kelenteng yang notabene adalah basisnya daripada Buddhisme Utara disambut dengan tangan terbuka ya betul ya Pak Mulyadi ya disambut dengan hangat gitu seperti kita lihat contoh kemarin di ketika beliau memberikan ceramah di Princeland ini kelompok di kelenteng Kwan Im Tong di Princeland ya Princeland itu lebih terkenal dengan nama kampungnya yaitu adalah Kampung Mangga Besar ya maka kalau sekarang namanya diganti jadi Mangga Besar ya Princeland itu rame total ya kita lihat di situ ada orang Belanda ada orang India ya Belanda, India, ada Bapak Purbacaraka ya, Jawa Priai Tulen ya gitu ya. Ibu-ibu, orang Tionghoa, semua berkumpul di sini gitu ya. Ya, mendengarkan dhamma dari Bante Bante Narada gitu ya. Nah, termasuk akhirnya salah satu puncak daripada kunjungan beliau adalah menanam pohon bodhi di Borobudur ya. Nah, kembali saya nggak tahu nasibnya pohon bodhi yang ditanam oleh Bante Narada di Borobudur ini, apakah masih ada atau enggak gitu ya. Info yang saya dapat terakhir katanya udah nggak ada karena waktu renovasi pemugaran kawasan Borobudur itu udah hilang. Gitu. Nah mungkin Bapak Ibu yang tahu ada informasi lebih lanjut tentang ini boleh share di komen nanti di YouTube ya atau boleh komen di Zoom ini gitu ya. Karena kita pengen tahu juga gitu, saya nggak bisa ngelacak ini gimana hasilnya seperti itu ya. Nah itu dilakukan seperti itu. Nah ketika itu Dhamma rasanya lagi sedang, wah ini kayaknya lagi bearish ya, lagi bullish ya istilahnya lagi, wah lagi naik gitu ya. Datang tantangan baru yaitu Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua, Belanda ditaklukkan oleh Jerman, perang, Jepang dibom Jepang datang ke Indonesia dibom atom dan lain-lain. Lalu kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ya. Dan kemudian Kementerian Agama Negara Republik Indonesia pada waktu itu yang masih muda ya, itu menetapkan definisi agama ya, menetapkan definisi agama yaitu harus memiliki nabi, punya kitab suci dan bersifat internasional. Ya, kalau Anda nggak bisa memiliki ini, maka Anda masuknya kepada aliran kepercayaan. Nah, bedanya apa? Kalau Anda agama itu di bawah Kementerian Agama, ya. Kalau aliran kepercayaan di bawah pengawasan kejaksaan. Masalahnya, untuk menjadi warga negara, Anda harus menstate agama Anda. Ya, Pak Mulyadi di kolom KTP ya, di KTP kan ada ya kolom agama, bener nggak ya? Bener nggak? Ada kan? Ada kolom agama itu. Nah, Anda harus mencantumkan agama Anda gitu. Nah, kalau agamanya nggak masuk dalam agama yang diakui, nah berarti aliran kepercayaan kan Anda nggak bisa jadi warga negara, kasarnya seperti itu. Nah, ini menjadi masalah bagi umat Buddha di era itu tentunya gitu. Gimana caranya supaya spiritualitas mereka, walaupun mereka sangat mencintai negara ini, NKRI ini, sebagai warga negara yang baik, tapi juga punya kerinduan, punya semangat untuk mempraktekkan Buddha Dhamma ini sebagai warga negara yang baik gitu kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu. Bagaimana Anda membuktikan ini seperti itu? Maka karena salah satu syaratnya adalah mendapatkan pengakuan internasional, maka mereka mencanangkan Waisak Nasional pertama di Borobudur. Bagaimana prosesnya ke sana akan kita lihat di episode ini atau pada sesi ini yaitu di bagian 2 daripada rahasia di balik detik-detik Waisak Nasional pertama 1953. Ya, tadi kita
apa recap dulu ya Pak Mulyadi ya supaya nggak apa supaya karena cukup panjang kita punya diskusi kemarin kan ya cerita kita kemarin gitu ya. Nah, Waisak 1953 itu bukan Waisak pertama kali dirayakan di Indonesia. Ya Pak Mulyadi, Pak Bapak Ibu. Secara garis besar ada dua tempat atau dua situs atau dua lokus di mana Waisak dirayakan di Hindia Belanda pada waktu itu. Kelompok Teosofi itu menggunakan Borobudur sebagai lokus atau tempat utama ya, tempat utama melakukan upacara Waisak ya. Selain tentunya di markas-markas atau di loji-loji center-center teosofi mereka di Bandung, di Surabaya dan lain-lain ya, mereka lakukan di sana. Tapi puncak atau istilahnya yang menjadi pusatnya dipusatkan di Borobudur. Ya. Sedangkan kaum Tionghoa Peranakan itu tersebar, mereka tidak punya satu tempat utama, tapi tersebar di semua kelenteng-kelenteng, ya, di kelenteng-kelenteng pada waktu itu. Nah, kita akan ikutin dua arus ini dulu. Kita akan ikutin bagaimana Waisak dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Kita akan ikutin dari yang kanan dulu, dari kelompok Tionghoa Peranakan yang melakukan di kelenteng-kelenteng. Ini adalah list kelenteng yang ada ya, list kelenteng yang ada dari Ibu berdasarkan apa nih Salmon and de Lombard ya. Ini list kelenteng yang ada di Batavia ya sampai dengan Indonesia merdeka pada waktu itu. Jadi ada 4 kelenteng dari abad 17 ya. Ada 9 kelenteng dari abad 9. Dan kita bisa lihat terjadi pertumbuhan yang pesat di sekitar pertengahan abad 20 ya. 19 something itu ada peningkatan yang pesat 1900 sampai 1945 itu banyak kelenteng-kelenteng baru dibangun karena munculnya semangat semangat apa ya revivalism di kelompok Tionghoa Peranakan dengan mereka membentuk persatuan namanya Tionghoa Kekuan ya persatuan Tionghoa ya yang kemudian bertekad untuk melestarikan budaya-budaya Tionghoa ya Peranakan salah satunya adalah dengan membangun kelenteng-kelenteng ya. Nah di sini di antara kelenteng-kelenteng itu ada yang murni Taoism atau Konghucu, ada yang berorientasi Buddhis. Nah, di kanan ini ada beberapa list kelenteng yang berorientasi Buddhis ya. Cinteyen di petak 9 misalnya itu kita tahu di situ altar utamanya adalah Kuan Im ya. Jadi orientasinya Buddhis utamanya gitu ya karena Kuan Im lebih dianggap sebagai apa? Bodhisattva Buddhis ya, istilahnya seperti itu. Kuan Yin Tang ya, seperti itu. Nah, ini yang berorientasi Buddhis. Kelenteng-kelenteng yang berorientasi Buddhis. Nah, walaupun mereka berorientasi pada tradisi Buddhisme Utara, mereka dalam situasi ini welcome dengan Buddhisme tradisi dari Selatan. Ya, penerimaannya cukup baik. Kita tahu kemarin pada pertemuan sebelumnya kita ada apa? Lobby yang dilakukan oleh Bapak Pandita Van Diens ya ke Kelenteng Kuan Intong ya di Mangga Besar untuk supaya kelenteng-kelenteng membuka untuk ceramah dhamma gitu ya seperti itu. Nah penerimaan ini oleh Ibu Yulianti itu dikatakan ada 3 hal. Pertama adalah kebetulan pada waktu itu tradisi Buddhisme Selatan memang sedang rising tadi kan. Tadi kita lihat Waisak dirayakan di mana-mana perjuangannya. Nah, kita juga udah pernah bahas ini dulu ya Pak Mulyadi ya. Udah lama sih 2020 revitalisasi Theravada Buddhism di abad 20. Ini kalau kayaknya masih ada dokumentasinya di Dhamma Metta Jember ya. Bisa dilihat lagi mungkin seperti itu kalau mau tahu cerita lebih detail ya. Juga kurangnya kemampuan finansial maupun kondisi yang tepat untuk bagi kaum peranakan Chinese untuk mengundang biku-biku terpelajar dari
China, dari Tiongkok. Karena China sendiri pada waktu itu sedang gonjang-ganjing ya, sedang berantakan perang setelah kekalahan dari perang Candu, lalu dinasti Qin itu ambruk ya, kemudian mereka jatuh pada perang saudara ya seperti itu. Jadi sangat kacau sekali situasinya. Hampir tidak memungkinkan untuk mengundang biku-biku yang terpelajar dari Tiongkok pada era itu. Nah, akibatnya yang punya koneksi, yang punya kemampuan, kestabilan dalam mengundang biku-biku yang terpelajar justru adalah dari tradisi selatan. Seperti itu. Secara singkat. Ya. Nah, jadi ini gambar dari eh, Bu Yulianti ya. Ini bagaimana kelenteng-kelenteng dulu aktif ya. Ini perayaan Cap Gome di Malang ya. Ini juga perayaan ulang tahun ke-20 bertahtanya Ratu Wilhelmina ya. Ini dirayakan di kelenteng-kelenteng. Kelenteng-kelenteng itu aktif seperti ini ya. Nah, jadi biasanya di kelenteng itu mereka merayakan tadi itu Cap Gome, Xinjia ya. Xinjia itu tahun baru Chinese ya, Chinese New Year ya, Mbak Mulyadi ya, Xinjia. Lalu sembayang rebutan ya, Cioko ya, Cioko. Nah, kelenteng itu jadi pusat itu gitu ya, pusat ritual keramaian seperti itu. Cioko yang bersifat tradisi dari Buddhisme Utara lah, tradisi Tiongkok lah istilahnya. Cioko lalu Cengbeng ya Cengbeng ya ya Cengbeng ya menghormati leluhur ya Cengbeng ya seperti itu. Nah, itu dilakukan di kelenteng-kelenteng. Nah, tahun 1930-an itu muncul ritual baru masuk ke kelenteng, yaitu perayaan Waisak dan Asada. Nah, ini masuknya ini justru adalah lebih akrab penetrasi daripada tradisi Buddhisme Selatan atau Theravada. Ya, ini ya tadi pendekatan daripada Josias Van Diens dan teman-temannya Pak Kwetekwai untuk agar melakukan revitalisasi kelenteng ya. Nah, pelaksanaan Waisak dan Asada di kelenteng ini menunjukkan fenomena di mana kaum Tionghoa peranakan di Hindia Belanda menerima tradisi Buddhis Selatan atau tradisi Theravada. Waisak dirayakan di Kwan Im Tong ya, di Prinseland, Batavia, bekerja sama dengan Sam Kau Hui, Batavia Buddhist Association dan Java Buddhist Association di tahun 1934. Ya, mereka mulai lakukan itu di Mangga Besar, Kelenteng. Tapi Bu Yulianti bilang kita nggak banyak informasi soal ini atau beliau tidak dapat banyak informasi soal ini. Ya. Informasi yang lebih detail ada pada Waisak 1935 di Kwan Im Tong, ya, di mana dihadiri oleh orang-orang dari berbagai asosiasi dan latar belakang etnis. Ya. Salah satunya Ibu Nyonya Gongrips ya, ini udah pasti namanya aja, udah pasti Eropa ya. Ada Bapak Egmont dari Free Catholic Church, ini dari gereja, justru gereja Katolik ya, gereja Katolik bebas ini, Free Catholic Church ya, ikut merayakan Waisak ya, Pak Mulyadi ya. Jadi Presiden Teosofi Batavia ya, lalu Egmont dari gereja Katolik bebas ya, ini hadir dalam perayaan Waisak di Kelenteng ya, ini bule pastinya. Terlihat juga beberapa priai Jawa ya, seperti Bapak Purbacaraka, Pak Sutarjo Sukirlan, Kadirun Mangun Purnomo. Terlihat juga orang-orang Sinhala, orang-orang Sri Lanka, orang-orang Hindu, orang-orang Sikh, dan tidak kurang dari 40 laki-laki dan perempuan Tionghoa. Ya, jadi berbagai etnis datang ke Kelenteng merayakan Waisak ya di tahun 1935 ya, Bapak Ibu. Dikatakan menurut deskripsi daripada Samko Gatpo, selebrasinya formal ya, selebrasinya formal dan cukup kusuk, sangat kusuk ya, formal dan kusuk, dibuka oleh
biksu atau Hui Xiaoling Feng Fei, ketua biara, kepala biara daripada Kwan Im Tong di Mangga Besar. Nah, ini yang menarik. Dilakukan dengan kemudian oleh Presiden Batavia Buddhist Association, dilakukanlah resitasi penghormatan kepada Buddha, dulu istilahnya ucapan doa-doa pujian pada Buddha dalam bahasa Pali, ya Pak Mulyadi. Ingat ini di kelenteng ya Pak Mulyadi ya. Tapi melakukan pembacaan pujian kepada Buddha dalam bahasa Pali. Dalam bahasa Pali oleh Edi Simon, lalu kemudian dilanjutkan dalam bahasa Tionghoa oleh Chua Hin Hui, lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jawa oleh Bapak Sutarjo, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Bapak Bosar, dan kemudian dalam bahasa Melayu oleh Bapak Cheong Ki Kwan. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka melakukan salutasi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, seperti itu oleh Bapak Edi Simon. Kemudian diterjemahkan oleh misalnya Bapak Chong Ki Kwan, terpujilah pada Buddha Sang Bhagawan, nah seperti itu. Lalu kemudian dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jawa, seperti itu yang dilakukan. Dan dalam retitasi ini dikatakan ada perbedaan, mereka yang Tionghoa itu berlutut ya, beranjali, sementara para saudara-saudara yang dari Jawa itu duduk bersila di lantai. Ya, mereka duduk bersila di lantai, sementara yang Tionghoa itu beranjali. Mereka membacakan ini dan dalam berbagai bahasa. Dan dengan hening, dengan kusuk, mereka kemudian menyampaikan perlindungan tisarana kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi mereka melakukan Budang, Saranang, Gacami, seperti itu. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya saya berlindung kepada Buddha. Lalu dalam bahasa Chinese diterjemahkan, dalam bahasa Belanda diterjemahkan, lalu diterjemahkan dalam bahasa Jawa, dan mereka semua bersatu kusuk menyatakan perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam bahasa masing-masing. Ya. Dilanjutkan lagi dengan pembacaan Pancasila. Ya. Panyati Pata Weramani Sikapadang Samadiyami, dibacakan dalam bahasa Indonesia. Kami bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dibacakan terjemahannya dalam bahasa Belanda, dibacakan terjemahannya dalam bahasa Tionghoa, dibacakan terjemahannya dalam bahasa Jawa. Kenapa? Karena yang hadir dari berbagai kelompok. Tapi mereka hadir di sana merayakan Waisak di kelenteng. Ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Mungkin nggak pernah terjadi dalam spiritualitas lain. Belum pernah nemu saya ceritain seperti ini. Ya Pak Mulyadi ya. Cerita seperti ini kayaknya cuma di Hindia Belanda ada seperti ini. Ya. Nah setelah pembacaan tadi Pancasila dan lain-lain, dilakukanlah ceramah atau ada ceramah dhamma ya. Ada 4 orang yang memberikan ceramah dhamma. Yang pertama adalah Bapak Simon, BL Simon ya. BL Simon memberikan ceramah makna dan tujuan Waisak dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian Bapak Sukirlan itu memberikan kerajaan Wesak Bali dan lain-lain. Wesak Bali itu bukan Bali, maksudnya Bali ya, perayaan ya Wesak Bali, dan hal lain itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Lalu Bapak Kadirun Mangun Purnomo memberikan ceramah dhamma tentang orang-orang Buddhis yang sudah naik ke dalam tingkatan suci yang terdiri dari beberapa grade. Jadi tingkat-tingkat kesucian bicara dalam bahasa Melayu. Ya.
Lalu Ibu Wisaka Gunadarma memberikan ceramah Dharma, penawar yang Buddha sediakan buat sembuhin manusia punya segala kesakitan. Nah, jadi mungkin obat daripada duka ya, kesengsaraan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang dilakukan. Ada bule B.L. Simon ya, Bapak Sukirlan dan Kadirun Mangun Purnomo, priai Jawa ya. Ibu Wisaka Gunadarma Tionghoa, kita tahu ini adalah putri daripada Bapak Kue Tekwai ya. Jadi semua bergabung di sini. Semua mencoba memberikan sumbangsihnya tentang Buddha Dhamma. Tadi 1935, 1936 dilakukan lagi ya. Dan kali ini lebih besar Bapak Ibu ya, lebih banyak lagi. Audiensnya katanya 200 orang, tidak kurang yang datang. Ya, 200 orang. Kembali dibacakan resitasi Tisarana dan Pancasila setelah dibuka oleh 3 Huisho dari tradisi Buddhis Utara. Ya. Di sini kita lihat juga dan kembali pembacaan resitasi Tisarana dan Pancasila itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa oleh Bapak Sutarjo, dalam bahasa Tionghoa oleh Bapak atau Ibu Choa Hin Hui, dalam bahasa Belanda oleh Bosar, dan dalam bahasa Melayu oleh Ibu Wisaka Gunadarma. Berbagai bahasa berkumandang Tisarana dan Pancasila. Dan mereka dengan kusuk melakukan pembacaan tersebut. Tidak kurang dari 200 orang di Princeland, Mangga Besar. Nah, oleh Ibu Yulianti, periode inilah 1936 bisa dilihat sebagai titik formal diterimanya tradisi Theravada atau Buddhisme Selatan ke dalam kelenteng-kelenteng kelompok Buddhisme Utara. Titik krusialnya di sini. Ya. 1936 tadi 1937 ya 1937 juga sama dilakukan perayaan Waisak pada 25 Mei. Huisho Ling Fei Fei ya kepala biara daripada Kwan Im Tong menaruh persembahan dupa atau hio mungkin ya kepada altar-altar di kelenteng, dan kemudian kembali pembacaan Tisarana dan Pancasila. Seperti biasa diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dalam bahasa Tionghoa, dalam bahasa Pali, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu. Ya, kembali. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, dengan kusuk diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, pada akhir 1930-an, Waisak dilaporkan mulai dirayakan di kelenteng-kelenteng di Jawa dan di luar Jawa. Seperti misalnya di Manado dan juga di Banjarmasin, Kalimantan. Ya. Jadi di tahun 1939, Samkau Guatpo melaporkan bahwa di Banjarmasin dipimpin oleh Li Chong Ti mengorganisasi perayaan Waisak pertama di Banjarmasin. Diorganisasikan oleh perkumpulan bibliotek. Bibliotek ini padahal perpustakaan ya. Perkumpulan bibliotek dan perkumpulan kemajuan lahir batin. Nah, ini merayakan Waisak di sana. Di Banjarmasin. Ya, jadi Bapak Ibu yang saudara sedama di Banjarmasin mungkin jika mendengar sesi ini, terima kasih ya. Salut untuk Bapak Ibu di Banjarmasin ya. Termasuk yang awal-awal merayakan Waisak di luar Jawa ya. Berarti ya Pak Mulyadi ya ini ya. Manado dan Banjarmasin. Ya. Sementara itu di Batavia kembali Kwan Im Tong menyelenggarakan Waisak untuk ke-6 kalinya. Ya. Pengumuman tentang perayaan Waisak
itu diumumkan, disebar, pasang pengumuman di surat kabar, ya. Nah, tapi pada yang berbeda di sini adalah pada tahun 1939 ini dibukanya oleh 3 Huaishou dari kelenteng Lam Huasi dari Jembatan 5 Jakarta, ya. Mereka yang membuka upacara Waisak karena Huaishou Lin Fengfei sudah tiada, meninggal dunia di November 1938. Jadi untuk pertama kalinya nih Waisak di Batavia, di Kwan Im Tong pusatnya, itu tidak dibuka oleh Huaishou Lin Fengfei. Ya. Nah, Huaishou Lin Fengfei ini perannya sangat banyak sekali, cukup besar kalau kita lihat dalam perkembangan Buddhisme awal-awal di era modern Indonesia ini. Tetapi sayangnya sedikit yang kita tahu tentang beliau. Sedikit sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tahu tentang atau ada informasi tentang Huaishou Lin Fengfei, ya, boleh komen di YouTube ini nantinya, ya. Nah, ini foto dari perayaan Waisak di Kwan Im Tong, Batavia 1939, ya Bapak Ibu. Ini di tengah adalah tiga Huaishou dari Jembatan 5, ya. Nah, ini kita lihat ada ibu dengan, nggak tahu kelihatan, mudah-mudahan terlihat dengan baju India, ya. Dan ini yang lain, ya. Ada bule, ya, macam-macam. Nah, yang menarik juga di Waisak 1939, disinilah pertama kalinya umat di Batavia itu melihat bendera Buddhis. Bendera Buddhis ini diperoleh Ibu Wisaka Gunadarma ketika umat Singapura mengundang umat-umat Buddha di Indonesia untuk menghadiri perayaan Waisak di Singapura. Dan kemudian Ibu Wisaka Gunadarma menjadi perwakilan daripada Batavia Buddhist Association. Nah, di sana beliau memperoleh bendera Buddhis, ya, dapatkan bendera Buddhis, dan kemudian ini dibawa dan ditaruh sebagai alas daripada altar. Ya, jadi ini pertama kalinya bendera Buddhis itu nyampe ke Indonesia, gitu ya. Bendera Buddhis ini merupakan hadiah daripada Biku Mahawira kepada Ibu Wisaka Gunadarma, ya. Pada kesempatan Waisak ini, Ibu Wisaka Gunadarma menceritakan makna daripada bendera tersebut dan kemudian menyampaikan pesan daripada Biku Mahawira untuk umat-umat di Indonesia memasang bendera ini di rumah masing-masing, seperti itu. Jadi 1939 Waisak di Kwan Im Tong ini menunjukkan bahwa gelombang revitalisasi Buddhisme Selatan akhirnya mencapai Indonesia dalam bentuk utuh, ya. Dan ini Global Buddhist Revivalist Movement ini dengan masuknya bendera Buddhis tadi. Artinya sekarang Indonesia atau Hindia Belanda menjadi bagian daripada movement ini, ya, menjadi bagian daripada persaudaraan Buddhist Revivalist Movement ini. Ayo bangkitkan kembali Buddhisme, seperti itu, ya. Jadi bagian daripada gerakan ini. Nah, untuk misalnya Pak Mulyadi ingin atau Bapak Ibu ingin lebih dalam bagaimana perjuangan Singapura dan juga Malaysia, terutama di Penang, itu dalam memperjuangkan Waisak dan membangkitkan Buddhisme di sana, kembali saya sangat merekomendasikan buku Monks in Motion ini, ya Jack Mantatcha ini. Ya, ini sangat bagus, ya, untuk memberikan konteks yang lebih luas karena kita nggak masuk apa yang terjadi tadi di bagian di Singapura dan di Malaysianya, kita nggak masuk. Ya. 1940
pemerintah kolonial Hindia Belanda mengumumkan keadaan darurat karena terjadi Perang Dunia. Jerman menyerbu Belanda, Belgia, dan Luxembourg, dan juga menyerbu Perancis. Ya. Maka kelenteng tidak boleh melakukan perayaan secara terbuka, besar-besaran. Ya, tidak boleh ada pasang pengumuman perayaan Waisak di koran-koran. Maka pada tahun perayaan Waisak 1940 itu cenderung sepi. Ya. Walaupun tetap dirayakan secara internal oleh kelompok JBA di Kwan Im Tong yang datang hanya 80 orang. Ya. Walaupun demikian tetap dilakukan pembacaan Tisarana dan Pancasila, ya, dan juga ada pembabaran dhamma oleh ini mungkin India ya, Nan Punch ya, berjudul Rebirth atau tentang reinkarnasi ya, kelahiran kembali, dan Ibu Wisaka Gunadarma memberikan Dhammatalk berjudul Persembahan Bunga kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini suasananya cukup gloomy Waisak 1940 ini ya. Karena dunia sedang perang ya di sana gitu. 1941 Waisak cenderung lebih bebas dirayakan ya. Maka pada tahun 1941 Waisak di Kwan Im Tong Batavia dihadiri tidak kurang dari 300 orang. Wah, ini makin banyak mungkin karena tahun kemarin nggak bisa rayain Waisak kan ya Bapak Ibu ya. Tahun ini begitu Waisak boleh dirayakan membludak 300 orang, dikatakan uh, berasal dari berbagai suku ya, dari kelompok, ada India, Jawa, bule Eropa, peranakan Chinese ya. Walaupun jumlah Eropa sudah menurun jauh ya, karena lagi perang Eropanya kan, banyak yang pulang, banyak yang apa gitu. Jadi nggak banyak yang Eropa, yang banyak, nggak terlalu banyak bule yang hadir di perayaan Waisak Kwan Im Tong 1941 ini. Bapak Power memberikan Dhammatalk berjudul Mengapa Dunia Jatuh ke Dalam Perang. Sesuai dengan tema zaman itu ya, cukup istilahnya relevan ya seperti itu. Ya, dan ini menjadi perayaan Waisak terakhir Bapak Ibu ya di Batavia, di kelenteng-kelenteng. Karena setelah itu Jepang 1942 Jepang masuk ke Indonesia ya Pak Mulyadi ya. Dan kita tidak ada catatan soal perayaan Waisak di era pendudukan Jepang. Seperti itu. Jadi ini adalah 1941 adalah Waisak terakhir yang dirayakan di Batavia, di Kelenteng, yang tercatat yang dilakukan sebelum era Indonesia Merdeka. Setelah ini vakum. Tidak ada perayaan Waisak tercatat di Hindia Belanda. Ya. Jadi sempat vakum. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Mulyadi ya, kita udah telusurin sejarah arus perayaan Waisak di kelompok Tionghoa Peranakan atau Chinese Peranakan yang dilakukan di kelenteng-kelenteng ya. Artinya jelas bahwa sebelum Waisak Nasional 1953 itu ya Waisak dilakukan, dirayakan di Indonesia gitu, ya. Nah, yang kedua kita akan lihat dari jalur teosofi yang memusatkan menjadikan Borobudur sebagai pusat daripada perayaan Waisak mereka. Nah, ini adalah suatu keajaiban ketika Borobudur ditemukan kembali ya sekitar abad 19 ya, 18 something, karena candi ini sudah terkubur ya. Diperkirakan karena letusan Gunung Merapi ya. Nah, ini kondisinya ya Pak Mulyadi ya, salah satu sisi daripada Borobudur ketika ditemukan ya. Udah hilang sama sekali gitu ya, beberapa bagian dari tumbuhin belukar bla 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 gitu ya. Udah hilang dimakan ditelan hutan pada waktu itu ya. Borobudur ya. Akhirnya dilakukan pembersihan ya. Kalau nggak salah sekitar 200 warga desa itu dikerahkan untuk dipekerjakan untuk membersihkan
tanahnya atau dari candi ini ya, dilakukan pembersihan dan terlihatlah bentuknya seperti ini dalam kondisi yang ya jauh daripada baik ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Stupanya pecah, menyok-menyok dan lain-lain ya. Dalam kondisi yang apa? Jauh dari kata baik ya. Gitu, seperti itu Candi Pura. Tapi kemudian mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan kebetulan juga beruntung pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Belanda tertarik ya memberikan perhatian kepada Borobudur dan dilakukanlah rekonstruksi pertama ya, dilakukan pemulihan yang pertama ya. Nah, sampai dengan pos ini adalah foto Borobudur di sekitar 1890. Kondisinya seperti ini. Ya udah lumayan rapi, tapi belum sebagus sekarang. Tapi udah kelihatan lah bentuknya, ininya, megahnya kelihatan, tapi jauh dari rapi. Kita bisa lihat nih batu-batu masih banyak di bawah ya, bertebaran seperti ini. Ya inilah kondisi Borobudur 1890. Kondisi Borobudur seperti inilah yang kurang lebih terlihat oleh saudara-saudara teosofi kita ketika mereka merayakan Borobudur di tahun awal-awal abad 20. Ya. Jadi jangan bayangin Borobudur yang sekarang gitu ya, yang udah rapi, yang udah ada pohon-pohonnya gitu ya, yang bisa dipasangin apa kemarin stair lift ya atau apa gitu ya, supaya bisa langsung naik ya. Nggak kayak gitu dulu ya, nggak ada stair lift gitu ya dulu. Jadi ya seperti inilah gitu kondisinya ya, Pak Mulyadi, teman-teman sedama ya, Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, bisa dibilang kaum teosofi sangat memainkan peran besar dalam memulihkan peran religius daripada Borobudur. Salah satunya adalah dengan menjadi inisiator perayaan Waisak di Borobudur. Dan mereka punya komitmen untuk melakukan perayaan Waisak di Borobudur setiap tahun. Perayaan Waisak di Borobudur pertama kali yang tercatat oleh kaum teosofi itu di tahun 1927. Ya. Kita harus salut, kita harus berterima kasih kepada Bapak Mangelar Mertens ya, Bapak Mangelar Mertens, bule ya, teosofi ya. Karena beliaulah yang paling semangat selalu jadi ketua panitia untuk penyelenggaraan Waisak di Borobudur pada era ini ya. Beliau sangat konsisten untuk merevitalisasi peran spiritual daripada Borobudur dan juga Candi Mendut. Ya, kan sebelahnya tuh deket ya Candi Mendut. Ya. Maka dua hal yang beliau perjuangkan, satu adalah perayaan Waisak di Candi, yang kedua adalah agar manajemen daripada kedua candi ini dikelola oleh kelompok Buddhis. Yaitu perjuangan daripada Bapak Mangelar Mertens. Jadi ini candi Buddhis loh, ini harusnya bisa buat untuk ritual gitu ya, seperti itu. Maka beliau mendirikan perkumpulan buat agama Buddha, Vereniging for Buddhism, tahun 1935 di Yogyakarta. Dan ini sangat signifikan karena ini adalah satu-satunya asosiasi Buddhisme yang diizinkan oleh Dewan Arkeologi Hindia Belanda untuk menyelenggarakan Waisak di Komplek Borobudur. Jadi grup lain nggak boleh pada era itu merayakan Waisak di Borobudur. Yang punya izin adalah ini perkumpulan buat agama Buddha punyanya atau yang didirikan oleh Bapak Mangelar Martens. Yang dapat izin tuh hanya beliau atau kelompok beliau ini, yang lain nggak dapat izin. Ya. Perayaan Waisak secara reguler di Borobudur menjadi simbol tali hubungan antara Buddhisme Indonesia di era modern dengan di masa lalu. Ya. Menurut Bapak Kwetekwai,
perayaan Waisak di Borobudur yang diorganisasi oleh Merter merupakan strategi daripada Bapak Mertens untuk membangkitkan Buddhisme kembali di Hindia Belanda. Ya, ini bagian daripada strategi, gitu ya. Dan inilah Bapak Ibu Waisak di Borobudur yang diselenggarakan oleh Bapak Merton Manglar Martens tahun 1930. Ya. Kita bisa lihat berbagai suku di sana. Bule, Teosofi, ada orang Jawa, orang Chinese, ya, India, semua hadir di Borobudur yang diselenggarakan oleh kaum Teosofi. Ya. Yang mereka lakukan adalah mereka datang ke sana, ya, dan kemudian melakukan pembacaan, ya, melakukan pembacaan, ya, semacam doa lah gitu ya, secara sekuler, karena ini teosofi, nggak harus Buddhis ya. Tidak ada pembacaan Tisarana, tidak ada pembacaan Pancasila, ya. Mereka melakukan doa di sana, ya. Dan kemudian puncak acaranya adalah mereka bergandengan tangan, ya. Kemudian mereka bermeditasi, ya, Bapak Ibu. Jadi para teosofi ini kalau datang ke sana perayaan Waisak itu hening, Bapak Ibu. Mereka duduk bermeditasi, ya. Setelah bermeditasi, kemudian mereka berpradaksina mengelilingi stupa Borobudur dengan bergandengan tangan dalam keheningan. Dan bagi banyak orang, inilah pertama kalinya misalnya pribumi dengan Belanda, dengan Chinese bergandengan tangan. Karena ingat Belanda waktu itu menetapkan politik pecah belah. Ada segregasi antara eh, ini bule, kasta satu, ini Tionghoa, ini adalah pribumi, seperti itu dibuat segregasi. Tapi dalam perayaan Waisak di Borobudur, mereka bergandengan. Tidak ada kelas, tidak ada suku, tidak ada agama. Yang ada hanyalah persatuan, persaudaraan manusia. Kita semua adalah manusia yang rindu mengembangkan batin kita. Semua adalah sama dalam Dhamma. Dalam Dhamma, kita semua bersaudara. That's the spirit. Dan ini yang luar biasa yang dilakukan oleh teosofi di Borobudur. Karena di di Hindia Belanda tidak pernah terjadi seperti itu. Segregasi sangat kuat. Bahkan naik kereta pun itu dipisahkan. Naik tram itu dipisahin. Bule di depan, ini di belakang. Gitu. Tapi di sini semua membaur, bergandengan tangan. Semua bersaudara dalam Dhamma. Hanya Waisak yang mempersatukan mereka. Dan ini membuat ketika Bante Narada berkunjung ke sana, ini menjadikan Borobudur dan menanam pohon Bodhi, ya, menjadikan Borobudur ya menjadi tempat yang lebih sakral lagi untuk spiritualisme. Ya. Tahun 1935 tidak kurang dari 120 orang hadir merayakan Waisak di sana. Termasuk tercatat 48 Tionghoa peranakan, kebanyakan dari daerah Temanggung dan Magelang, ya, yang datang untuk merayakan Waisak di Borobudur. Tahun 1938, ya, upacaranya karena makin rame, makin terstruktur. Ya, Bapak Oei Tian Huam mencatat bahwa pada 14 Mei 1938, orang dari berbagai tempat Yogyakarta, Magelang, Temanggung, dan Gerabak berkumpul di Borobudur. Ya. Banyak dilihat orang-orang Jawa, tetapi pada tahun 1938 hanya sedikit orang Eropa dan orang Chinese atau Tionghoa. Upacara dimulai 6 sore
maghrib ya berarti ya Bapak Ibu ya. Jadi 6 sore maghrib upacara dimulai, dipimpin oleh Bapak Mangelan Martens. Ya. Dibuat altar, didekorasi dengan lilin, bunga melati, dan juga bunga mawar. Ya. Udara terasa eh, terasa sakral dengan bau dupa, ya, menambah suasana hening dan sakral daripada Candri Borobudur di sore hari di maghrib-maghrib ya. Dan setelah pembacaan suta, ya mereka membacakan suta, ada sedikit ceramah dhamma yang dilakukan oleh Bapak Marten dan kemudian satu ceramah dharma dalam bahasa Jawa oleh Bapak Mangun Soekarso. Beliau Bapak Mangun Soekarso ini juga adalah guru di sekolah Taman Siswa miliknya Ki Hajar Dewantara. Memberikan ceramah dhamma di Waisak 1938 di Borobudur. Tidak kurang 150 orang hadir dalam event ini dan kemudian diakhiri seperti biasa dengan melakukan pradaksina di stupa atas. Ya. Jadi ini Waisak Borobudur 1938. Sama seperti nasib perayaan Waisak di kelenteng-kelenteng pada tahun 1940, tidak karena Jerman menyerbu Belanda, Perang Dunia Kedua pecah, kelompok Teosofi tidak memperoleh izin untuk menyelenggarakan Waisak di Borobudur secara outdoor, tetapi dirayakan secara indoor, ya, di loji-loji atau di center-center Teosofi. Maka tahun 1939 inilah terakhir Waisak diselenggarakan di Borobudur sampai dengan nanti tahun 1953. Jadi 1939 terakhir Waisak diselenggarakan di Borobudur sebelum era Indonesia merdeka. Maka kembali 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan kita kembali ke titik awal kita di mana warga negara harus memiliki agama dan definisi agama adalah salah satunya harus mendapatkan pengakuan internasional. Oke. Maka para tokoh-tokoh Buddhis di Indonesia bersatu dan memikirkan kita harus bikin satu event yang betul-betul besar, betul-betul bisa membuat orang melihat ke sini, menunjukkan ini loh kami warga negara Indonesia, kami Buddhis, kami tumbuh dan besar di sini dan kami hadir di sini. Ya. Dan event besar ini membutuhkan kerjasama kolaborasi semua kelompok-kelompok yang ada di Nusantara. Nggak bisa Tionghoa Peranakan sendiri nggak punya kemampuan. Teosofi sendiri nggak punya kemampuannya. Ya. Maka mereka bersatu di sini Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara sedama untuk mewujudkan Waisak ini 1953. Kita butuh ini. Untuk apa? Agar dunia melihat ke sini. Agar dunia melihat bahwa hei ada loh umat Buddha di Indonesia. Dan kami juga umat Buddha di negara-negara lain. Mereka adalah bagian persaudaraan kami dalam Dhamma. Itu yang dibutuhkan. Agar agama Buddha bisa dinyatakan sebagai agama resmi di Indonesia. Bukan aliran kepercayaan. Ya. Nah beruntungnya
tahun 1950 ini bisa dibilang eranya golden era ya istilahnya. Banyak tokoh-tokoh besar Buddhis munculan di era ini. Yang terkemuka adalah misalnya Bapak T. Buan An dari Bogor, ya. Ibu Wisaka Gunadarma, kita udah tahu ya Wisaka Gunadarma yang pada saat itu sangat aktif tadi dan juga menerbitkan jurnal Tribudaya, majalah bulanan dari Gabungan Samkau Indonesia, GSKI, ya, Gabungan Samkau Indonesia. Dan juga misalnya Bapak Ong Tiang Biao ya, tahun 1900 mereka Bapak Ong Tiang Biao ini nantinya akan mendirikan sekolah Buddhis pertama yaitu Sekolah Sariputta ya di Jakarta dan nantinya akan menjadi biku Theravada pertama yang biku Tionghoa Peranakan pertama yang ditabiskan dalam tradisi Theravada. Beliau akan dikenal nanti menjadi Bante Jinaputa. Ya. Nah, ini tokoh-tokoh besar di era 1950-an ya. Nah, di Bogor ini Bapak T. Buan An ya tadinya kuliah di ITB ya Bapak Ibu ya di ITB. Tapi ketika kemudian Jepang menduduki Indonesia, perkuliahan dihentikan. Akhirnya pulang ke Bogor. Ya. Beliau juga rajin meditasi, bertukar pikiran dengan tokoh spiritual yang ada. Akhirnya berkenalan dengan orang-orang teosofi. Mulai memperdalam minat di spiritual. Tahun 1946, ketika Indonesia sudah merdeka, Perang Dunia berakhir, papanya merasa, wah anaknya harus lanjutin kuliahnya nih. Kemarin di ITP gagal, putus kan ya. Akhirnya dikirim ke Belanda, Groningen, ya, ambil ilmu kimia. Nah di Belanda malah pusatnya teosofi, malah Pak T. Buan An ini aktif memperdalam filsafat di sana ya, gitu ya. Sampai akhirnya ketika tahun keempat kuliahnya di sana, beliau memutuskan kayaknya saya nggak pengen lanjutin kuliah di Belanda ini. Saya ingin memusatkan perhatian pada penyebaran agama Buddha. Maka akhirnya Pak T. Buan An, Tom Kokoh ya pada waktu itu ya masih muda gitu ya, Koh T. Buan An ya, itu pulang ke Indonesia walaupun belum lulus. Jadi 2 kali kuliah, 2 kali nggak kelar ini ya istilahnya. Ya Pak T. Buan An. Pada saat pulang tahun 1951, beliau menjadi salah satu pendiri Gabungan Samkau Indonesia ya, ketemu dengan Ibu Wisaka Gunadarma tadi itu. Ya, Ibu Wisaka Gunadarma juga ada di Gabungan Samkau Indonesia. Nah, pada saat kembali ke Indonesia, beliau memutuskan untuk menjadi statusnya menjadi anagarika. Ya, walaupun umat awam tetapi melakukan komitmen tidak menikah dan tidak memiliki kepemilikan. Ya, seperti itu. Jadi anagarika. Ya, ini anagarika T. Buan An. Ya. Nah, di Gabungan Samkau Indonesia, Anagarika T. Buan An, ya, ini 1952 ya. Ingat Waisak itu terakhir tadi 1939 di Borobudur, kemudian 1941 di Batavia ya. 1952 Anagarika T. Buan An itu memikirkan bahwa di Republik yang masih muda ini ya, agar Buddhisme bisa dikenali, maka kita harus mendorong perayaan Waisak untuk mendapatkan perhatian pemerintah dan mendapatkan legitimasi. Ya. Maka beliau menginisiasi, mendorong perayaan Waisak dan Asada kembali dirayakan di Jakarta. Nah ini dia nih. Jadi ini adalah tahun 1952 kembalinya Waisak dan Asada dirayakan di Jakarta, dipimpin oleh Anagarika T. Buan An. Nah, yang menarik dalam perayaan Waisak di Jakarta ini, Anagarika T. Buan An mengundang figur-figur besar, Bapak Ibu, ya. Yaitu contohnya adalah Wakil Menteri Agama di Indonesia, Wakil Kementerian Agama diundang. Ya, karena mewakili pemerintah. Lihat loh, ini kami ini warga negara Indonesia.
Kami lahir dan besar tumbuh di sini. Kami memiliki cinta dengan negara ini dan kami ingin mempraktekkan spiritual kami di negara yang kami cintai ini. Ya, maka beliau mengundang Wakil Menteri Agama untuk menghadiri Waisak. Ya. Tidak hanya begitu, beliau juga mengundang duta-duta besar dari negara-negara tetangga, negara-negara sahabat yang mayoritas berpenduduk Buddhis seperti Myanmar, Burma dulu, Sri Lanka, dan India. Ya. Nah, ini merupakan langkah awal karena tadi syarat peraturan tadi 1952 bahwa suatu spiritual akan diakui sebagai agama apabila mendapatkan pengakuan internasional. Maka Anagarika Tebuan An mengundang duta-duta besar negara Buddhis dari negara-negara sahabat hadir di perayaan Waisak dan Asada di Jakarta. Kehadiran daripada duta-duta besar, ya, duta-duta besar negara tetangga dan kehadiran wakil daripada Kementerian Agama secara simbolik menegaskan pengakuan tentang Buddhisme sebagai agama. Ya. Maka di sini kita lihat perwakilan daripada Menteri Agama dan juga duta-duta besar negara sahabat yang hadir dalam perayaan Waisak di Jakarta. Ya. Dan di depan tidak kurang dari 500 orang umat datang menghadiri perayaan Waisak yang dipimpin oleh Anagarika Tebuan An ini. Dan ini pertama kalinya kembali ya yang tercatat Waisak diselenggarakan secara terbuka dan besar kembali di Jakarta setelah Indonesia merdeka, terakhir itu sebelum pada saat pecahnya Perang Dunia Kedua. Nah, dengan kapasitas keberhasilannya di tahun 1952 tadi sebagai pemimpin daripada gabungan Samkau Indonesia, Anagarika Tebuan An memimpikan yang lebih besar lagi, lebih berani lagi. Karena apa? Tahun depannya 1953 beliau akan mengorganisasikan perayaan Waisak Nasional pertama Indonesia merdeka di Borobudur. Ini pertama kalinya di negara Republik Indonesia diselenggarakan. Ya. Dan publik begitu antusias karena Anagarika Tebuan An ini cukup karismatik ya. Publik sangat antusias. Udah lama nggak ada perayaan Waisak di Borobudur. Terakhir 1939. Ya kan? 1953 baru mau ada lagi. Publik sangat antusias. Tidak kurang dari 3.000 orang menghadiri perayaan Waisak ini. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu. Penuh sesak ya koridor-koridornya kita lihat ya. Dan ini menunjukkan, membuat orang menengok ke Borobudur. Ya. Anagarika T dalam konferensi persnya mengatakan bahwa perayaan Waisak 1953 adalah shock terapi ya, untuk membangunkan orang-orang, untuk membuka mata bahwa ajaran yang mulia Buddha dulu pernah hidup di negeri ini, di Nusantara ini. Dan kini orang-orang perlu tahu bahwa ajaran Buddha Dharma masih eksis di Indonesia. Jadi Waisak 1922 Mei 1953 membuat semua mata menoleh ke Borobudur. Dan orang-orang melihat ada 3.000 orang hadir di sana. Dan Waisak diselenggarakan di wihara, di kelenteng-kelenteng pada saat yang bersamaan di detik-detik Waisak. Di detik yang sama. Di seluruh Indonesia umat Buddha hadir dan merayakan Waisak. Ya. Ini merupakan suatu statement, ya, shock terapi tadi istilahnya Anagarika Tebuan An,
bahwa ini loh, kami warga negara Indonesia, kami Buddhis, kami cinta negara ini, dan kami ingin mempraktekkan Buddha Dhamma ini di negara yang kami cintai ini. Dan pada detik yang sama, pada detik momen yang sama, seluruh umat Buddha di Nusantara, di Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, hadir dan merayakan Waisak. That's a statement. That's a message. That's a voice. Detik-detik Waisak pertama 22 Mei 1953 adalah ketika umat Buddha bersatu dan stand up together. Bersatu dan stand up together. Bahwa kami hadir di sini. Bahwa kami ingin mempraktekkan Dhamma di negara yang kami cintai. That's it. Itu detik-detik Waisak pertama 22 Mei 1950. That's a shock therapy. Maka untuk memperoleh pengakuan internasional kembali duta-duta besar daripada negara-negara bersahabat diundang ke Borobudur. Dari Sri Lanka, Myanmar, Burma, Thailand, India, Singapura. Duta-duta besarnya hadir ke Borobudur. Ikut merayakan Waisak, ya Pak Mulyadi ya. Termasuk duta besar Sri Lanka memberikan speech, memberikan pidato pada perayaan Waisak di Borobudur 1953. Tidak hanya sampai situ, dilakukan konferensi pers. Ya, konferensi pers. Ketika pers itu kemudian menengok, wah ini acara besar apa gitu. Maka disinilah masyarakat, kemudian pemerintah juga menengok ke Borobudur. Ketika pada satu detik yang sama, pada satu momen yang sama yang kita sebut sebagai detik-detik Waisak, tidak kurang dari 3,5 juta umat Buddha hadir pada saat yang bersamaan, baik di Borobudur 3.000 maupun di kelenteng-kelenteng maupun di tempat-tempat lain, hadir dan merayakan Waisak di detik yang sama. That's a step. Setelah keberhasilan merayakan Waisak tersebut di bulan Mei, bulan Juli 1953, Anagarika Tebuan An minta ditabiskan menjadi seorang samanera di bawah Bante Pencing yang kita sudah kenalan waktu pertemuan sebelumnya. Ya. Ditabiskan menjadi samanera bernama Tichen. Ya. Bante Pencing adalah dari tradisi utara. Ya. Tetapi kemudian oleh Bante Pencing untuk pentabisan sebagai biku, beliau diutus pergi ke Myanmar. Nah, ini menarik ya. Guru pentabis samaneranya dari tradisi utara, ya Pak Mulyadi ya, Bante Pencing. Muridnya jadi samanera Tichen. Oleh gurunya disuruh belajar tabisan kamu belajar ke Myanmar sana. Ya. Nah ini menarik. Bayangkan kalau kalau konteks agama lain nih misalnya gitu ya. Pak Mulyadi itu jadi fraternya di Katolik gitu ya. Ya kan? Lalu kemudian disuruh kamu jadi pendeta aja di sana gitu kan. Di sana tuh gereja Protestan Lutheran sana, jadi pendetanya di sana. Kan aneh gitu. Ini yang terjadi gitu. Nah, ada beberapa argumen soal ini kenapa sampai seperti itu ya. Salah satunya ada satu argumen bahwa hipotesis bahwa karena di Tiongkok waktu itu sedang kacau, nggak mungkin Samanera Tichen pergi ke Tiongkok. Ya. Tapi oleh Bu Yulianti ada argumen counter kalau Bapak baca disertasinya, loh kenapa nggak ke Pineng? Pineng kan buka pada waktu itu. Kenapa nggak ke Singapura? Singapura kan buka. Gitu. Ada biku-biku bagus di sana, gitu kan. Kenapa nggak ke sana? Gitu.
Nah, itu menarik juga. Makanya boleh nih nanti undang Bu Yulianti di sini gitu ya. Menarik, itu argumen menarik gitu ya. Lalu yang kedua bisa juga karena memang pada waktu itu trennya yang lagi bullish itu ya dari tradisi selatan, maka oleh Bante Penjing udah ikut aja. Menunjukkan kebesaran hati seorang guru ya. Udah kamu belajar ke sana. Maka Samanera Titchen kemudian pergi ke Myanmar, di Upasampada menjadi Samanera dan menjadi biku di bawah pimpinan yang mulia Aga Mahapandita Asin Sobana Mahatera atau yang kita kenal dengan nama Mahasi Sayadaw. Seorang guru meditasi yang sangat-sangat terkenal. Ya. Jadi beliau berlatih di sana. Ya. 1954. Ya, menjadi dengan nama Jinarakita. Ya. Nah, baru belum lama belajar di sana, umat-umat Buddha di Nusantara di tanah air menyurati beliau, kami butuh tokoh di sini di Indonesia, ya, karena belum ada putra Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia yang jadi biku baru Bante Jinarakita. Kami butuh biku di sini yang memang orang asli, yang memang merupakan putra Indonesia, putra negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kemudian Bante Asin pulang ke Indonesia, ya, mendirikan Persatuan Upasaka Upasika Indonesia pada 4 Juli 55 di Wihara Buddha Gaya Watugong. Ya. Nah, pada tahun 1979 berganti nama menjadi Majelis Budayana Indonesia. Seperti itu. Kenapa konsepnya adalah Budayana? Kenapa enggak Mahayana? Kenapa enggak Theravada? Karena jika kita melihat sejarah perjalanan dari sesi kemarin sampai sekarang, kebangkitan kembali Buddhisme di Indonesia tidak bisa diklaim jasanya salah satu pihak tertentu. Kita nggak bisa bilang bahwa kebangkitan Buddhisme Indonesia ini karena misionaris-misionaris teosofi. Nggak bisa juga. Ada peran mereka, tetapi nggak 100%. Kita nggak bisa bilang bahwa kebangkitan Buddhisme di Indonesia ini karena gelombang revivalisme dari tradisi selatan dengan Bante Narada masuk ke Indonesia. Tidak 100% juga. Ya. Kita nggak bisa bilang bahwa kebangkitan Buddhisme ini adalah miliknya umat Chinese Tionghoa Peranakan. Nggak bisa juga. Ya. Kita nggak bisa bilang bahwa ini para kaum priai terdidik tidak terlibat di dalamnya. Mereka terlibat. Ya. Yang terjadi di sini adalah tidak ada satu pihak pun yang memegang jasa dominan. Kebangkitan Buddhisme adalah kerja keras gotong royong dari seluruh komponen bangsa dan dukungan internasional. Selatan punya sumber daya, utara punya kelenteng. Ya. Dukungan dari priai nasional terdidik yang menjadi tokoh-tokoh bangsa. Dukungan dana dari dan sumber daya dari Buddhisme global. Semua aspek ini secara kebetulan bersatu padu dalam komposisi yang tepat di saat yang tepat, dan tiba-tiba Buddhisme boom, terjadi ledakan dan Buddhisme bangun dari tidur panjangnya. Tidak ada satu kelompok pun yang memegang jasa paling besar kalau kita menilik sejarah. Maka Bante Asin mengatakan
kita nggak bisa bilang Buddhisme Indonesia ini Theravada, atau Buddhisme Indonesia ini Mahayana, atau Buddhisme Indonesia ini karena bule, atau karena ini adalah punyanya priai pribumi, atau ini punyanya Chinese. Kita nggak bisa bilang itu. Yang jelas kita semua adalah umat Buddha. Yang jelas kita adalah orang-orang yang sama-sama ingin mempraktekkan Buddha Dhamma. Apapun tradisi Anda, Mahayana, Theravada, apapun suku Anda, bule, Tionghoa, ataupun priai pribumi, apapun afiliasi Anda, tidak penting. Karena di dalam Dhamma kita semua bersaudara. Maka organisasi Buddhis yang didirikan Bante Asin pertama kali mengakomodir semua itu. That's why asas yang dipilih adalah Budayana. Diharapkan ini menjadi suatu rumah bagi semua kelompok ini yang ikut berperan dalam membangkitkan Buddhisme di Indonesia. Siapapun boleh hadir di sana, siapapun bisa tinggal di sana. Itu cita-cita awalnya. Itu cita-cita awalnya. Jadi Buddhisme ini bukan milik satu kelompok, tetapi ingin dibentuk satu bahwa ini adalah Buddhisme Nusantara. Buddhisme yang unik Nusantara, di mana semua kelompok ini bisa tinggal nyaman dalam satu rumah, bertumbuh mempraktikkan Dhamma bersama. Itu cita-citanya. Ya. Ya tentunya cita-cita ini bagi beberapa orang bisa terlihat naif, bisa terlihat itu mah udah pasti gagal dari awal gitu kan ya istilahnya. Karena ini kelompoknya kepentingannya lain-lain sebetulnya gitu ya. Tapi mereka pada momen yang sama mereka bekerja sama, bergotong royong dan boom. Nah itu kenapa ketika beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan Upasaka Upasika, mendirikan yang namanya Budayana. Harapannya seperti itu, visinya seperti itu. Tapi memang tidak mudah. Mungkin beberapa orang akan bilang itu naif. Ya, seperti itu. Tapi jika kita menilik sejarah yang diambil oleh Bante Asin, itu merupakan konsekuensi yang paling logis menurut saya. Konsekuensi paling logis. Karena tidak ada satupun yang bisa mengklaim jasa telah membangkitkan Buddhisme di Indonesia. Buddhisme di Indonesia bangkit karena gotong royong. Puncaknya adalah ketika detik-detik Waisak pertama di 1953. Seribu 1956 bertepatan dengan 2500 tahun Buddha Jayanti. Upacara di Borobudur dipimpin oleh Yang Mulia Asin Jinarakita. Dengan diawali di Candi Mendut pada jam 6 sore, dilanjutkan dengan prosesi menuju Candi Borobudur. Umat yang hadir lebih dari 7.000 orang. Para upasaka, upasika semua berpakaian putih. Di Candi Borobudur, malam jam 22.20 diadakan upacara 2500 tahun Buddha Jayanti. Merupakan puncak perayaan pengikut agama Buddha di Indonesia. Dikibarkan bendera Buddhis 5 warna, biru, kuning, merah, putih, dan jingga yang diletakkan pada tingkat kedua puncak Candi Borobudur. Umat tidak peduli dengan rasa dingin dan menunggu hingga tengah malam. Tepat tengah malam, dimulailah meditasi yang dilakukan sampai pagi hari. Mereka duduk dalam gelap, dalam keheningan, dalam kesunyian. 7.000 orang Bapak Ibu. 7.000 orang. Tidak peduli dengan rasa dingin,
bermeditasi sampai pagi hari dari tengah malam. Inilah detik-detik Waisak di awal-awal. Inilah perayaan Waisak di awal-awal yang dilakukan di Borobudur. Jauh dari seremoni, jauh dari hingar-bingar, tapi duduk bermeditasi dalam hening. Dari tengah malam sampai pagi hari. This is the real detik-detik Waisak. Hari-hari di bulan Mei, surat kabar di Indonesia banyak diisi dengan berita seputar Buddha Jayanti. Baik berita dari Indonesia maupun dari luar negeri. Semua ini sungguh membesarkan hati. Maka terjawablah pertanyaan di awal itu. Akankah ajaran Buddha bersemi kembali di Nusantara? Dengan pasti, dengan yakin kita bisa menjawab, untuk saat ini, iya. Saya Adiansa. Terima kasih. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Adiansah. Menarik ya ceritanya ya. Kita sudah sampai di akhir detik-detik tahun 56. Untuk selanjutnya, silakan cari informasi sendiri. Silakan. Bukan Luar biasa. Jadi, kalau saya ngerasain ya memang agak berbeda ya. Sudah sangat berbeda baik dari semangat, eh, dari kekusukan, dari apa ya, dari motivasi yang para pendahulu kita eh, dengan topik ini justru sebenarnya menjadi menjadi satu membangkitkan kembali ya sebenarnya makna Waisak yang dulu diperjuangkan eh, oleh para pendahulu kita ya. Ya, maksudnya bagaimana mereka berjuang untuk membangkitkan kembali Buddha Sasana di Nusantara ini, perjuangannya bisa mengadakan dari perayaan mungkin ritual ya, atau mungkin perayaan Waisak gitu ya, menjadi satu hal yang luar biasa baik dari pelaksanaan maupun usaha dan semangat itu ya. Sangat ya, luar sangat luar biasa. biasa dan itu memang golden generation. Tentunya dalam sejarah tentunya hanya ada beberapa nama yang bisa tim muncul kan gitu ya. Tetapi di balik nama-nama ini kan ini ada semangat umat yang pahlawan tanpa jasanya ini sangat banyak sekali yang membuat perayaan apa ini bisa akhirnya boom bangkit kembali dari hidup. Walaupun yang muncul mungkin nama Asin Ya, Jinarahit, nama-nama sedikit tokoh ya gitu ya, itu. Tapi tetapi di balik itu kan melaksanakan ribuan. sendiri 7.000 orang itu istilahnya Iya, begitu kan. itu nama pahlawan-pahlawan tanpa jasa yang mereka datang stand up. Dan kita Yes. udah bisa bayangin pada saat tahun 56 itu bagaimana kondisinya ya, Ya, baik dari belum ada transportasi. Garuda Indonesia. Transportasi seperti apa WA belum ada apa belum ada. Yes. Sekarang aja kita yang udah tol aja kadang-kadang beberapa teman kita yang dari Jakarta masih Iya. ngeluh. Wah gila naik bisa 10 jam, 12 jam. Iya kan gitu kan. Itu Bayangkan zaman itu ah, 7.000 orang nggak datang. sekencang sekarang, ya kan? Iya, Jalan nggak sebagus sekarang gitu ya. betul. Nah, Dan jadi bayangkan kalau Anda bermeditasi dari tengah malam sampai pagi. Itu yang dilakukan. 6 jam itu ya. Tapi Ya, anggaplah gitu kalau misalnya sampai pagi itu 6 jam. itu detik-detik Waisak. Sekarang detik Waisak ya beberapa menit saja. Ya setiap ya istilahnya Ya, setiap ya. zaman punya kebutuhannya tersendiri mungkin. Saya nggak punya kebijaksanaan untuk menilai mana lebih baik mana buruk enggak. Setiap zaman Hmm. punya kebutuhannya masing-masing gitu. Yang bisa kita sampaikan bahwa oh ini dulu waktu eh, yang momen awal-awal kebangkitan Buddhisme di Indonesia yang para senior-senior dan tokoh-tokoh kita itu di era Golden Generation itu ya visi mereka seperti itu.
Ya memang harus kita renungkan kembali ya. Mungkin harus kita kaji kembali motivasi kita. Sebenarnya eh, Waisak ideal itu seperti apa mungkin ya. Ya, setiap zaman bisa punya 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 ideal idealisme dari sendiri. kebutuhannya masing-masing ya. Itu silahkan didiskusikan dengan penyelenggara, dengan biku-biku sangga, dengan para majelis-majelis agama yang terlibat ya silahkan gitu. Setiap zaman bisa punya kebutuhan masing-masing. Nah, kalau gitu ini juga sudah mendekati akhir waktu kita. Mungkin satu satu pesan atau satu pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kita. Mungkin makna Waisak yang paling penting untuk saat ini dan masa depan tuh apa ya, Boy? Apa ya, Pak Adi ya? Ya, tergantung kembali seperti kita pernah sampaikan dalam sesi apa itu praktek tantra dalam tradisi Theravada ya kalau nggak salah waktu itu kita ngobrol ya Pak Mulyadi ya. Iya, iya, betul. Ya tergantung Anda mau memaknainya. Kalau Anda memaknainya misalnya oh detik-detik Waisak ini sebagai detik-detik yang paling sakral, paling mustajab untuk bermeditasi gitu ya misalnya seperti itu. Dari kacamata itu ya berarti Anda mendekatinya dari kacamata tantra kan begitu ya dong. Ini adalah detik paling mustajab ketika energi kosmos lagi paling murni-murninya gitu kan. Ya. Ketika Anda bermeditasi nanti apa Kundalini Anda atau apalah terserah ini bisa wah gitu kan bisa terjadi mind blowing gitu ya. Kalau Anda mendekatinya seperti itu ya itu dari kacamata tantra kan seperti itu ya benar nggak Pak Mulyadi? Ada orang seperti itu ada dan itu dia Ya, menceritakan ke ya, saya it's gitu. okay, it's okay, it's okay. Kita udah bahas itu waktu apa tantra dalam tradisi Theravada kan ya. Gitu. Ya. Dari kacamata, karena kita bisa, karena satu masalah kita bisa banyak angle kan ya, dan kita kadang nggak punya kebijaksanaan yang cukup kan gitu karena banyak angle gitu. Kalau Anda melihat dari aspek kebangkitan dan kelestarian Buddha Sasana di Indonesia misalnya gitu ya, detik-detik Waisak itu yang menjadi message statement kan betul ya Pak Mulyadi bener nggak sih ketika seluruh buat 3 juta umat Buddha gitu ya dikatakan kemarin Waisak jam berapa dua berapa kemarin 2 lebih ya 225 dua apa dua lima 225? pagi gitu kan ya 2:25 pagi seluruh wihara di Indonesia penuh sesak dengan umat Buddha yang walaupun subuh-subuh datang gitu di Borobudur penuh gitu kan istilahnya. Nah di situ detik-detik Waisak menjadi message statement gitu bahwa umat Buddha di Indonesia ini memang sungguh-sungguh serius, komit dan solid kan begitu bener nggak sih? Ada kesolidan di sana bahwa memang solid gitu. Disuruh jam 2:20 ya 2:20 gitu kan ke wihara gitu kasarnya kan gitu. Ada kesolidan, ada kekompakan, ada keseriusan di sana, gitu. Ada konsistensi di sana. Dan 2-3 juta orang bicara jam 2:20 melakukan ritual, melakukan upacara. That's something kan? Itu nggak Pak Mulyadi? Artinya memang ini kita sebagai warga negara yang mencintai negara Republik Indonesia ini, kita juga sebagai umat Buddha yang kita juga ingin memberikan sumbangsi dengan mengembangkan Buddha Dhamma di Indonesia ini. That's a statement. Itu manfaat detik-detik Waisak dari sisi itu atau manfaat perayaan Waisak dari sisi itu kan benar nggak sih? Seperti perayaan Waisak sekarang pelepasan lentera dan lain-lain ya misalnya gitu ya Pak Mulyadi kan banyak yang komplain oh itu kan ngotorin lingkungan itu kan ini gitu ya oke kacamata itu that's valid dari kacamata yang lain at least itu menjadi mungkin Waisak di Borobudur menjadi kontak atau sentuhan pertama saudara-saudara kita yang non Buddhis dengan tradisi Buddhis kan betul nggak sih karena pengen datang di pelepasan lentera itu kan Ya, gitu ya. kan Lampion, lampion. iya Di kan festival pelepasan lampion lampion sekarang itu namanya. kan gitu kan itu menjadi kontak pertama gitu loh yang membekas di hati mereka dan kemudian oh iya ketika Anda
punya kesan pertama yang bersahabat hangat seperti itu kan kecurigaan hilang, betul nggak Pak Mulyadi? Benar nggak sih? Nggak ada kecurigaan, nggak ada rasa, ya muncul toleransi, muncul kecintaan. Tak kenal kan tak sayang katanya, benar nggak sih? Maka lebih muncul rasa bersahabat. Oh iya kita sama-sama seperti ini kan gitu. Dari sisi itu detik-detik Waisak, perayaan Waisak bisa menjadi pintu gerbang seperti itu. Kalau dari sisi lain Anda bisa bilang, oh itu buang-buang rusakin alam aja tuh ngotor-ngotorin gitu kan. Iya, itu fair gitu kan. Bisa lihat dari sisi lain juga ini ada positifnya kan gitu. Bener nggak sih? Ada positifnya. Nah, beberapa yang memang mempraktekkan Waisak untuk pengembangan batin, ya itu menggunakan kalau istilah kita kemarin apa yoga of the mind ya istilah kita kemarin ya Pak Mulyadi ya. Ya yoga of the mind gitu ya. Ketika sedang Waisak kita merenungkan yang mulia Buddha Dhamma, mengajarkan Dhamma, Dhammanya saya sudah pelajari. Saya udah jadi umat Buddha sekian lama nih. Yang mulia Buddha ini kita tahu sangat bijaksana, sangat ini. Kita renungkan kembali Pak Mulyadi, saya levelnya udah sampai mana, kemajuan saya seperti apa kan gitu ya, bener nggak Pak Mulyadi? Ngaca Level gitu state batin kasarnya kita gitu di kan, mana? gitu. Hah? Ya state batin kita di mana Iya, gitu saat ini. kita jadikan cermin. Waisak kita jadikan momen untuk bercermin kan gitu. State batin kita, kemajuan batin kita udah sampai mana nih gitu. Tanya sama istri, tanya sama anak gitu ya. Saya udah jadi lebih baik nggak nih sejak belajar Buddhisme kan gitu ya Pak Mulyadi ya. Bener nggak? Tanya orang tua gitu ya. Bener nggak sih? Lalu jawabannya sama aja lu mah tambah lebih parah gitu katanya ya itu. Ada yang salah dengan praktek kita Kawan kan gitu. kembali. Ya dong ada yang salah kan gitu. Nah, tapi kalau kita pakai Waisak itu sebagai yoga of the mind juga bisa. Kita merenungkan tadi, level saya sampai mana ya? Dibandingkan dengan tahun lalu, kemajuan saya ada nggak nih? Ada perubahan nggak? Ada yang lebih baik? Bertambah baik nggak? Nah, itu the yoga of the mind. Jadi tiap orang bisa punya satu-satu Point of view masalah ya. itu bisa punya point of view yang berbeda-beda, pendekatan yang berbeda-beda. Dan itu sah-sah aja. Yang bermasalah ketika Anda memaksakan point of view Anda ke orang Pada lain, itu jadi bermasalah. Betul nggak sih? Ketika Anda memaksakan point of view Anda sebagai yang paling benar, dan kemudian yang lain itu salah semua. Itu nggak boleh, itu harus dilarang, ini harus ini, semua harus sama dengan pandangan Anda. Itu repot. Yes, dari Anda yang punya pandangan, oh, Waisak itu harusnya yoga of the mind. Oke, lakuin aja kan gitu. Bener nggak Pak Mulyadi? Lakuin aja gitu. Itu hak Anda gitu loh. Dan saya 100% dukung gitu loh. Silahkan lakuin gitu. Tapi kalau Anda kemudian mempropagasikan, kemudian, oh yang lain itu salah. Anda maksa harus ini yang paling benar. Nah, itu jadi masalah gitu. Anda masalahnya kan gitu. Bener nggak? Anda yang Anda bermasalah. masalahnya kalau kayak gitu. Anda yang masalah gitu. Anda harus kembali. Anda bilang Anda yoga of the mind, ya Anda harus mengaca lagi gitu. Karena kalau Anda memang mau bilang Anda ini harusnya momen Waisak itu buat perenungan batin, Anda harus merenungkan juga dong. Kenapa Anda memaksakan kan seperti itu. Jadi yang masalah adalah ketika Anda memaksakan point of view Anda ke orang lain. Gitu. Dan tentunya kita semua belum ada yang jadi arahat kan, apalagi jadi seorang sama Buddha kan begitu kan. Kebijaksanaan kita pasti sangat terbatas kan gitu ya. Benar nggak Pak Mulyadi? Benar di sisi sini, sisi lain belum tentu benar. Sisi sini benar, sisi sini salah kan gitu. Benar nggak Pak Mulyadi? Tidak punya kebijaksanaan yang betul-betul Universal. 100% tepat. Dan itu Pure ya. manusiawi dan itu wajar. Ya itu wajar. Yang mungkin kalau memang itu ya dilakukan adalah masing-masing point of view ini kemudian ya duduk bareng gitu kan. Harusnya bagaimana nih gitu kan duduk bareng kan gitu. Alih-alih saling tuding-tudingan di media kan gitu ya bener. Alih-alih tuding-tudingan berantem-berantem di mana gitu. Ya duduk bareng aja gitu. Ingat tiap orang berhak menurut saya berhak punya point of view-nya masing-masing dan dia mereka pasti benar. Nggak ada niat sengaja ngacauin, nggak ada niat jelek gitu kan istilahnya. Mereka melakukan yang terbaik menurut pandangan mereka kan gitu ya. Benar nggak Pak Mulyadi? Cuma tiap orang punya angle, punya pendekatan kebijaksanaan masing-masing. Nah Anda yang gimana gitu kan? Ya lakuin aja. Gitu. Yang bermasalah kalau Anda memaksakan pandangan Anda
ke orang lain itu bermasalah. Mungkin gitu ya, Mbak Mulyadi. Kira-kira Baik, baik. menjawab Terima nggak? kasih Pak Adi atas jawabannya. Ya, mungkin itu bisa jadi penutup juga bahwa silahkan memaknai detik-detik Waisak sesuai dengan Silahkan. kecenderungan Anda dan pandangan Anda sendiri. Dan yang perlu diingatlah tidak perlu memaksakan pandangan kita, terus memprovokasikan gitu. Nah, itu yang jadi urusan kan. Yang paling penting adalah ketika kita mempelajari sejarah, kalau saya yang melihat dari sejarah, bahwa Waisak ini membuat saya bangga sebagai warga negara Indonesia sebetulnya. Karena segala kelompok, segala suku tidak melihat latar belakangnya, tanpa melihat sekat-sekat agama, suku, pendidikan, latar belakang semua menyatu bekerja sama dalam spiritual yang namanya Buddha Dhamma ini. Itu yang luar biasa. Para founding fathers kita, para generasi emas kita gitu. Sementara era sekarang, wah kan sekat-sekatnya kita tahu sendiri ya di masyarakat, bener nggak Pak Mulyadi ya? Ya, dan saya sangat merasakan itu. Ya kan, nggak mudah gitu, tidak akan mudah untuk seperti itu gitu loh. Katakanlah misalnya yang simpel aja kalau misalnya YouTube Dhamma Meta Jember ini mau ngundang misalnya lama Tibet misalnya itu mungkin nggak semudah itu gitu loh. Ya padahal dulu bisa masuk begitu gitu. Nah itu gitu. Ya, Kayaknya ya, saya zaman masih dulu lebih cair, lebih lebih blended lah ya. ya sekat-sekat itu dulu lebih cair. Kalau saya belajar, kalau kita lihat sejarah dulu sekat-sekatnya para founding father itu jauh lebih cair dari kita. Pertanyaannya tentu yang pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah kenapa bisa banyak sekat-sekat yang susah ditembus sekarang ini kan itu pertanyaan tapi di luar dari konteks materi ini. Tapi itu menarik untuk kita cari tahu gitu kenapa gitu. Dulunya begitu cair, sekarang menjadi sangat rigid gitu kan. Nah, itu yang menarik untuk dipelajari. Gitu Baik, mungkin Pak Mulyadi. saya juga punya pengalaman juga kemarin datang ke satu stand yang di satu acara ya kan, nawarin semacam retret untuk anak lah, kayak kan saya kan Nah, anak saya ikut gitu. Nah, yang lucu itu saya ditanya gini, kok Theravada apa Mahayana ya? nah, Dan yang nanya anak muda loh itu. iya makanya. Saya sedih sebenarnya dengar. Saya bilang, saya agamanya Buddha. Nah iya betul. Nah itu sekat-sekat itu di era sekarang politik ya itu identitas ya politik identitas itu tampaknya memang tanpa sadar sudah ketanam di kita ya. Gitu saya identitas saya ini identitas saya ini. Konsep-konsep ini itu akhirnya masuk juga ke generasi-generasi Iya sekarang tanpa masuk ke tahu generasi-generasi itu kenapa kan dia kita seperti itu gitu. bahwa ini saya dan ini beda itu ini dan ini beda kan ya ini sekat-sekat itu sangat rigid sekarang. Tapi kalau kita lihat sejarah dulu coba enggak santai aja gitu era-era itu. Nah, itu yang membuat saya bangga sebagai warga negara Indonesia ketika membaca sejarah tadi. Oh, enggak atau ternyata kondisi yang kayak gini tuh baru aja. Dulu mah nggak begini kan gitu ya, benar kan? Dulu mah nggak begini gitu kan. Baru yang seperti ini. Baru beberapa puluh tahun saja Ya, terjadi. baru kondisi seperti ini. Gitu. Oke, Pak Adi, terima kasih Saya atas yang terima kasih. sharingnya malam ini. Rekan-rekan, teman-teman, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari Dhamma, kita telah mendengar dua sesi ya, di sesi 2 minggu yang lalu dan sesi malam ini, tentang bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para tetua kita, sesepuh kita, dalam membangkitkan kembali kejayaan, dalam tanda kutip membangkitkan kembali ajaran-ajaran Buddha, dalam berbagai cara, dalam dukungan, dalam kerjasama, dalam gotong royong yang mungkin kalau kita nggak dengar sesi malam ini kita nggak bisa membayangkan gitu ya, mungkin nggak terbayangkan bahwa apa yang terjadi pada zaman itu, yang terjadi pada tahun itu, sehingga bagaimana Waisak itu terus bisa kita rasakan semangatnya hingga hari ini ya. Jadi sangat menginspirasi
Sekali lagi Pak Adi yang telah mendeliver message ini ke kita. Kita ucapkan terima kasih. Teman-teman yang mungkin nggak sempat menonton sesi ini, silakan menonton kembali di channel YouTube Dhamma Meta Jember atau channel YouTube Dhamma Televisi. Sebagai akhir, izinkan saya untuk berbagi jasa kebajikan dan menutup dengan Paritana Makarapata. Mari kita bersikap anjali kembali. Mari kita sama-sama membacakan Parita Patidana. Punya sida nikatasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditta me ca pia dittawa anye majata werino Sata titanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayung maya dinana punya nang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukaji wino kemapa dan capap pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Mari kita tetap bersikap anjali. Saya akan membacakan nama Karapata sebagai penutup. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami Sabe sata bawantu sukitata. Semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan melihat beberapa pengumuman. Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, kita telah mencapai akhir dari sesi malam ini. Semoga Ibu Bapak, Romo Ramani, teman-teman semua dapat bergabung kembali di Dhamma Kaca Online di hari Senin minggu depan. Semoga apa yang disampaikan Pak Adiansa pada malam hari ini dapat menjadi refleksi dan cerminan kita terhadap batin kita sendiri. Ya, silahkan memaknai Waisak dan detik-detiknya secara pribadi dan sikapi dengan positif. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sukihontu, Namo Buddhaya.